Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat renungan kita di pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 yang berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itulah terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu di perjanjian baru kita mendapati bahwa ada 2 pribadi atau 2 tokoh yang mengalami sorga di dalam hidupnya. Salah satunya adalah Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu, dan yang satu lagi adalah Paulus kala ia mendapatkan penglihatan perihal tentang hal-hal yang ia terima dalam penyataan-penyataan yang ia tidak tahu, entah itu di dalam tubuh atau di luar tubuh, tetapi Tuhan sendirilah yang mengetahuinya. Tentu ketika seseorang memiliki penglihatan di dalam dirinya, kesaksian itu bisa menjadi kesaktian, dan itu masalahnya. Kebanyakan orang mempergunakan kesaksian yang terjadi di dalam dirinya menjadi bagian dari kesaktian, yang seolah-olah kesaksiannya itu adalah sesuatu hal yang terpenting, padahal dia bukan saksi kunci tentang hadirat Allah. Itu mengapa banyak orang ketika sudah mengalami tentang perjalanan yang bersifat supranatural, mereka langsung menjadi pribadi yang dianggap perlu dilihat atau perlu didengarkan, sehingga mereka dengan begitu bebasnya berkata-kata tentang apa dan bagaimana, dan akibatnya banyak orang yang dipengaruhi. Tentu ada orang yang menjadi lebih sombong karena banyak penglihatan yang ia dapatkan. Tak terkecuali ketika ada orang yang selalu bermimpi dan meluapkan mimpinya tersebut, dan seolah-olah mimpinya itu adalah suatu kebenaran. Tentu kita tidak bisa menjadikan itu sebagai sesuatu hal yang valid, karena itu tidak tertulis dalam Alkitab. Paulus menyatakan suatu hal, dan ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita, bagaimana sebenarnya kita dibangun dalam dasar Kristus, dan kita adalah pribadi yang lemah yang akan menjadi pribadi yang kuat karena hadirat Allah yang hadir di dalam kita, karena Tuhan sendiri memberikan kekuatan itu bagi pribadi kita yang lemah ini. Dan Paulus menyatakan hal tersebut, dan ini menjadi suatu fondasi yang sangat-sangat penting bagi kita. Kala ia berkata bahwa Tuhan menjawab ketika ia 3 kali berseru, bukan pertanda Paulus itu tidak memiliki iman. Paulus memiliki iman yang sungguh-sungguh kokoh. Ia berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan hanya berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita harus boleh bersyukur karena kita menjadi pribadi yang penuh dengan kelemahan. Kelemahan itu akan terus berada di bawah sesuatu, dan disitulah bagian dari ketaatan itu. Dan ketika kita menjadi pribadi yang lemah, kita akan menggantungkan diri kita kepada pribadi yang sungguh-sungguh kuat, dan itulah dasar kita berpijak. Dan tempat di mana kita harus menggantungkan diri kita dan harapan kita adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang berperkara dalam hidup ini dan memberikan kekuatan kepada kita. Itu mengapa orang-orang yang terlalu gampang memegahkan dirinya akan cepat jatuh dalam hidupnya. Orang-orang yang sombong, dalam sekejap mata mereka akan menjadi pribadi yang harus
menderita karena kesombongannya. Sebab apa yang mereka capai di bawah kolong langit ini hanyalah kesia-siaan. Sebab orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan menjadi sombong. Meskipun ia mendapatkan banyak rahasia-rahasia yang tertulis dalam Alkitab, ia tidak akan menjadi sombong. Ia akan menjadi pribadi yang rendah hati. Dan itulah yang Tuhan lakukan kepada Paulus. Ada duri di dalam dirinya. Ada kelemahan yang membuat ia tetap menjadi pribadi seperti itu. Dan Tuhan menginginkan kita harus menjadi pribadi yang sama. Ada orang yang ketika menjadi pengikut Kristus yang pertama sekali, ia memiliki cinta yang murni kepada Tuhan. Tetapi setelah bertahun-tahun ia menjadi orang Kristen yang mengikuti Tuhan atau bahkan menjadi hamba Tuhan, cinta pertamanya sudah mulai berkurang. Itu mengapa kita harus melihat kepada kitab Wahyu, bagaimana kita harus kembali kepada cinta pertama itu, yakni Kristus. Dan bagaimana kita dulunya begitu exciting. Hal itulah yang membuat kita terus memiliki rasa kekaguman yang sungguh-sungguh kepadanya. Dan disitulah kita memperbaiki hubungan kita, relasi kita menjadi lebih kokoh bersama-sama dengan Dia. Dan kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan, yakni Kristus yang adalah ujung tombak dari segala sesuatunya. Segala kuasa ada di bawah kendali Kristus, dan di dalam Dialah kita menerima keselamatan itu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, bersyukurlah jika Tuhan masih mengizinkan kita menjadi pribadi yang seperti ini. Kita memiliki kelemahan dalam diri kita. Itu waktunya kita harus terus berseru kepada Tuhan dan meletakkan hidup kita sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan telah beri kepada kami. Engkau telah mengajari kami Tuhan, bahwa kami harus menjadi pribadi-pribadi yang tetap rendah hati. Bukan pribadi yang bermegah karena apa yang boleh kami lihat, apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami rasakan, dan apa yang kami alami. Tetapi dalam kerendahan hati itu Tuhan, kami senantiasa berada di dalam pengenalan yang sungguh-sungguh akan Engkau, bahwa Tuhan menginginkan kami adalah sebagai hamba-hamba yang terus melakukan pelayanan kami, memberitakan firman dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Tuhanlah yang berperkara dalam hidup kami, dan tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang akan terus melakukan pekerjaan kami dengan penuh kerendahan hati. Terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.